for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Surprisingly, salah satu hal yang paling sering kalian tanyain ke aku adalah soal perawatan rambut aku. Jadi untuk video kali ini, as you can see from the title, aku bakalan bahas perawatan rambut aku yang bisa kalian lakuin juga di rumah. And since you guys asked for this, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Sebelumnya, background singkat tentang rambut aku dulu. Jadi rambut aku ini memang dari sananya tuh udah tebel dan lebat. Jadi perhelainya tuh tebel dan helaiannya tuh ada banyak. Udah gitu teksturnya itu dulu ikal, cuma entah kenapa nyampe aku sekarang umur-umur menua, tiba-tiba tuh teksturnya berubah jadi lebih ke arah yang lebih lurus gitu. Terus rambut aku ini naturally kering dan kasar. Jadi dari kecil memang rambut aku itu tipenya tuh kasar. Bukan karena rusak, tapi on its healthiest stage-nya sendiri itu memang udah kayak gitu bentukannya karena turunan dari papa aku. Papa aku rambutnya super kaku dan super keras, super kasar. Modelannya tuh kayak sapu ijuk gitu. Udah gitu rambut aku tuh tipikalnya rapuh, gampang banget rusak. Mau aku catokan, mau pakai heat protectant kayak gimana pun, itu tetap bakalan terjadi kerusakan meskipun minimal di rambut aku. Jadi ya kira-kira itu background dari rambut aku. Sekarang kita mulai dari perawatan dari dalamnya dulu ya. Untuk perawatan dari dalam, yang pertama aku nggak pakai suplemen-suplemen yang khusus buat rambut gitu. Cuma aku menemukan alternatif yang lebih murah dan menurut aku hasilnya juga sama aja karena kandungannya mirip-mirip, yaitu adalah gelatin. Nah, si bubuk gelatin ini punya banyak protein yang bagus buat kesehatan rambut dan juga kulit kita. Bubuk gelatin itu dibuatnya dari tulang sapi kalau nggak salah, tulang atau kulit sapi aku lupa. Dan kalau kalian googling tentang benefitnya untuk rambut kalian, itu banyak banget benefitnya. Kalau kalian suka minum suplemen minuman-minuman kolagen drink kayak gitu, itu dibuatnya basically dari gelatin. Jadi gelatin yang diproses itu kemudian menjadi hydrolyzed collagen. Cara aku konsumsinya adalah aku minum setiap hari, setiap kali aku bikin kopi atau susu di pagi atau di malam hari. Pakai air panas, jangan pakai air dingin karena si gelatin ini tuh kalau kena air dingin, kalau dia bakalan menggumpal atau jadi jelly gitu. Jadi nggak bisa larut dalam air dingin. Selain aku minum ini setiap hari, ini juga aku pakai buat protein treatment di rambut aku, dan aku ngelakuinnya sekitar 1-2 kali aja setiap bulannya karena kebanyakan protein juga nggak bagus buat rambut kalian. Itu bakalan bisa bikin rambut kita tuh lebih brutal, lebih kasar, lebih gampang patah, yang kayak gitu. Tapi aku nggak merasakan efek signifikan untuk masalah kerontokan rambut aku. Rambut aku tuh tetap rontok. Aku merasakan efek positifnya adalah kualitas rambut aku tuh semakin baik sih semenjak aku rutin konsumsi si gelatin itu. Jadi dulunya rambut aku tuh susah banget diatur, terus udah gitu kasar banget, nggak ada shine-nya sama sekali, nggak shiny sama sekali. Cuma semenjak aku konsumsi gelatin itu, rambut aku tuh tumbuhnya jadi lebih halus, terus lebih kelihatan shiny, lebih kayak rambut sehat pada umumnya, terus sudah nggak terlalu kering lagi gitu. Cuma aku di tahap yang udah ikhlas-ikhlas aja rambut aku rontok, karena yang aku tahu juga setiap harinya itu normal untuk rambut kita rontok sekitar 100-150 helai, dan aku nggak sampai lebih dari itu. Jadi aku masih merasa ya udahlah gitu. Aku kayak udah capek gitu loh berusaha mengurangi kerontokan rambut aku. Cuma kan memang kalau rambutnya panjang apalagi tebal itu lebih gampang untuk rontok gitu. Jadinya selama masih wajar-wajar aja, aku nggak terlalu concern masalah rambut rontok aku lagi. Masih dari perawatan dari dalam, aku pakai juga si finasteride ini. Ini sebenarnya adalah bagian dari hormon terapi aku. Cuma finasteride ini gunanya, cara kerjanya adalah memblokir kinerja DHT atau dehydrogenated testosterone, I think. Aku lupa kepanjangannya DHT apa, nanti aku masukin. Nah, hormon DHT ini adalah yang bertanggung jawab atas kebotakan pada pria. Udah gitu tumbuh-tumbuhnya rambut-rambut halus di sekujur badan kita, kayak di bagian facial hair, underarm, di tangan, di kaki, yang kayak gitu. Again, aku nggak terlalu ngerasa ini memberikan efek mengurangi kerontokan aku yang masih dalam batas normal itu, jadi nggak apa-apa. Terus aku mau cerita juga kalau aku itu hampir nggak pernah perawatan rambut di salon. Aku ke salon itu jarang banget, bisa kali cuma setahun sekali, itu juga belum tentu. Biasanya aku potong rambut tuh sendiri.
Udah gitu, untuk perawatan rambut biasanya aku DIY di rumah aja. Aku masih rutin menggunakan hot oil. Kalau kalian mau tahu oil apa aja yang aku pakai buat perawatan hot oil aku itu, aku bakalan masukin videonya di daerah sini, nanti ada. Karena aku udah pernah bikin videonya sebelumnya. Cuma kalau kalian belum nonton, tonton aja. Terus di video itu juga aku pakai si steamer ini, steamer portable ini. Ini harganya murah banget. Aku beli tuh sebenarnya nggak sampai 50.000. Cuma sekarang itu udah semakin susah dan harganya semakin mahal gitu. Cuma memang aku menganggap ini adalah sebuah investasi. Jadi aku biasanya kalau aku lagi hair mask atau pakai oil gitu, aku pakai si steamer ini. Cuma pakai gampang banget, tinggal dipakai di kepala. Udah gitu di sini ada kabelnya, tinggal kalian colokin terus di switch on. Ada dua pilihan suhu panas yang bisa kalian sesuaikan sama kemauan kalian. Aku pakai oil treatment itu setiap sebelum mandi, itu udah pasti. Aku masih pakai oil-oil yang aku campur-campur sendiri kayak di video aku sebelumnya, tapi sekarang ini aku juga pakai minyak cem-cemannya Mustika Ratu. Mustika Ratu atau Sari Ayu ya? Kayak Mustika Ratu, aku lupa. Itu ada di kamar mandi, aku males ngambil lagi, jadi nanti aku masukin aja gambarnya. Itu juga ternyata bagus banget dan aku juga merasa rambut aku tuh lebih halus banget kalau aku pakai itu sebelum aku keramas. Minusnya adalah kalau kalian keramasnya nggak benar, itu tuh bakalan gatel banget kepala kalian. Kalau perlu kalian keramas 2 kali, cuma kalau menurut aku keramas 2 kali aku nggak terlalu menyarankan sih, karena terlalu harsh aja gitu, terlalu keras buat rambut kalian. Karena di shampoo itu kan ada deterjennya, apalagi kalau kalian pakai shampoo-shampoo yang mengandung sulfate, silikon, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk perawatan dari luarnya, yang pertama adalah si oil-oil tadi, hair oil. Udah gitu ini untuk membantu penetrasi yang lebih baik. Next kita ke shampoo sama conditioner. Sebenarnya kalau shampoo aku nggak terlalu picky masalah shampoo, karena menurut aku sama-sama aja, asal ada sih beberapa tipe shampoo yang aku bener-bener nggak cocok. Kalau aku pakai tuh rambut aku jadi makin kasar gitu berasanya. Itu salah satunya adalah Mane and Tail yang shampoo kuda itu aku nggak cocok sama sekali pakai itu. Untuk shampoo aku rutin ganti-ganti setiap 3 bulan sekali, karena pakai shampoo yang sama terus-terusan itu juga ternyata nggak bagus buat rambut kalian. Tapi untuk merek yang paling sering aku pakai adalah Dove dan juga Sunsilk. Tapi sekarang aku lagi coba pakai si Herbal Essences ini yang variannya Moroccan My Shine. Kalau shampoo aku ngerasanya biasa aja sih, yang penting dia bersih aja gitu di kepala aku. Aku dulu sempat mau beralih ke shampoo-shampoo yang sulfate free, silikon free, paraben free, yang kayak gitu. Tapi setiap aku pakai produk-produk yang kayak gitu, aku ngerasa rambut aku tuh keset banget. Rambutnya keset, terus kulit kepalanya nggak bersih gitu. Dan karena aku juga masih pakai produk-produk rambut yang menggunakan silikon, berbahan silikon, dan itu nggak bisa dibilas dengan air, harus pakai sulfate. Jadi aku masih menggunakan sulfate. Udah gitu aku juga keramas tuh jarang banget kan. Aku keramas itu seminggu paling tuh cuma 2 kali maksimal. Kalau bisa lebih jarang, seminggu sekali itu lebih bagus. I know kedengarannya jorok, tapi ya itu yang baik untuk rambut kita kan, supaya kepala kita nih memproduksi minyak alami yang dibutuhkan untuk kesehatan rambut kita. Nah kalau belum waktunya keramas, terus rambut aku udah kelihatan lepek dan juga bau misalkan, karena aku kan perokok ya, kadang rambut aku tuh bau rokok. Kalau untuk bau biasanya aku pakai hair perfume. Aku pakai yang Sunsilk ini, Vitamin Plus Hair Mist 2-in-1. Ya udah jadi kebiasaan aja pakai, dan kebetulan memang wanginya juga aku suka. Udah gitu kalau misalkan lepek belum pada saatnya, aku pakai dry shampoo. Ini aku punya 2 jenis dry shampoo. Yang pertama dari Collab, aku pakai yang varian unicorn ini, sama satu lagi dari Batiste, aku pakai yang Heavenly Volume. Dua-duanya ini menurut aku punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang Collab ini aku suka karena dia benar-benar volumizing. Kalau rambut aku tuh lagi lepek, kelihatan berminyak gitu, aku pakai ini. Itu rambut aku benar-benar bisa ngembang lagi dan nggak kelihatan lepek lagi. Cuma aku merasa semenjak aku pakai si Collab ini, rontok aku tuh makin parah. Akhirnya aku stop pakai dia, padahal aku suka banget hasilnya. Jadi semenjak dia abis ini aku udah nggak beli si Collab lagi karena rambut aku itu jadi rontok. Akhirnya aku beralih ke si Batiste ini. Sebenarnya Batiste ini aku sih ngerasanya nggak bikin rambut aku rontok ya. Cuma
Untuk volumenya memang nggak sebegitunya. Kalau aku belum keramas terus aku pakai ini, aku nggak merasa rambut aku tuh jadi bersih kayak si collab tadi. Kalau si collab tadi tuh benar-benar kepala aku tuh rasanya udah seger aja gitu, kayak aku udah keramas. Terus selanjutnya adalah conditioner. Aku sebenarnya jarang banget pakai conditioner. Aku lebih pilih pakai hair mask aja. Aku pakai yang L'Oreal Total Repair 5. Ini kadang aku pakai sebagai conditioner, kadang juga masker. Nah bedanya apa sih kalau misalkan aku lagi pakai conditioner adalah ya gitu, aku habis keramas, dibilas, terus aku pakai ini sebentar, habis itu dibilas lagi. Kalau aku lagi niat untuk hair mask, aku pakai ini tuh biasanya aku keramas, terus aku pakai ini, aku apply ke rambut, habis itu aku pakai si steamer tadi selama kayak 10-20 menit aja gitu, baru aku bilas lagi habis itu. Sebenarnya nggak ada alasan khusus kenapa aku nggak pakai conditioner, cuma karena menurut aku kalau hair mask itu lebih rich aja gitu, lebih hydrating ke rambut aku. Lanjut, jadi setelah aku keramas pakai shampoo dan pakai hair mask atau conditioner tadi, aku keringin rambut pakai ini. Ini adalah microfiber towel. Kenapa aku pakai ini? Karena kalau anduk-anduk biasa yang dari katun gitu, itu bisa memperparah split end rambut kita ternyata, karena kasar gesekannya. Kalau ini tuh super halus banget dan ini bentukannya kayak turban gitu, jadi kalian bisa tinggal pakai, habis itu dililit rambut kalian terus diikat ke sini ya, jadi di ujungnya tuh ada kancingnya gitu. Aku merasa memang ngaruh banget sih kalau pakai si anduk ini, bedanya tuh berasa gitu sama si kalau aku pakai anduk biasa. Ini tuh juga harganya murah, kayaknya ini nggak sampai 50.000 juga. Aku juga punya beberapa. So definitely invest in this towel karena juga ini lembut banget. Aku juga punya yang untuk muka juga, jadi kalau aku cuci muka aku lapnya pakai ini biar nggak terlalu kasar. Habis itu kalau rambut aku udah mulai setengah kering, aku pakai hair tonic. Hair tonic yang aku pakai ada dua macam, yaitu Natur yang ginseng. Yang ginseng ini gunanya buat mencegah kerontokan, mengurangi kerontokan, which not really work for me, tapi nggak apa-apa, aku tetap pakai aja. Dan aku pakai selang-seling sama si Mustika Ratu yang hair tonic penyubur rambut ini udah mau habis. Biasanya aku pakainya aku pindahin ke botol semprot kayak gini, karena ini tuh kalau dibuka lubangnya tuh gede banget, jadi gampang tumpah gitu. Kalau kalian punya tonik yang bagus untuk menumbuhkan rambut dan juga mencegah rambut rontok, mengurangi rambut rontok, komen aja di bawah, kasih tahu aku. Udah gitu, aku jarang banget nyisir pas lagi basah rambutnya. Cuma kalau aku memang perlu nyisir pas lagi basah, aku biasanya pakai sisir yang memang dikhususkan buat rambut basah. Aku pakai yang ini. Yang versi mahalnya adalah Tangle Teezer. Ini adalah bohong-bohongannya, dupe-nya. Ini dari Tamiya. Aku beli ini tuh kayak cuma 70.000 gitu. Sedangkan Tangle Teezer tuh harganya bisa sampai I don't know, kayak 300 sampai 500-an deh range-nya. Jadi ini lembut buat dipakai kalau rambut lagi basah, jadi dia nggak narik rambut kalian gitu. Karena rambut kalau lagi basah itu kan berpotensi besar buat rontok. Jadi aku pakai sisir yang khusus rambut basah. Udah gitu, untuk nyisir-nyisir selanjutnya aku nggak pakai sisir yang berbahan plastik. Aku ganti ke sisir kayu karena ini lebih bagus buat kesehatan rambut kita dan lebih lembut. Udah gitu, si sisir kayu ini bisa mendistribusikan minyak alami di kepala kita ke seluruh rambut kita tanpa menarik rambut kita. Ngerti nggak sih poinnya? Habis hair tonic dan sisir, aku pakai hair oil. Ini campuran oil yang aku buat juga. Isinya ada argan oil, coconut oil, castor oil. Udah gitu ada si minyak cem-cemannya Mustika Ratu tadi juga. Jadi aku pakai kayak beberapa tetes doang gitu, 5-6 tetes. Terus aku gosok-gosok di tangan. Udah gitu aku usapin ke ujung-ujung rambut aku. Habis itu aku akhiri dengan leave-in conditioner. Aku pakai yang dari Pantene ini. Kalian bisa pakai leave-in conditioner apa aja. Dan gading ternyata belum berakhir. Aku biasanya pakai heat protectant di rutinitas setelah mandi aku. Jadi bukan sebelum aku nyatok atau ngeringin rambut. Enggak sih, nyatok sih tepatnya, karena aku biasanya nggak pakai hair dryer. Aku biasanya nunggu rambut aku sampai kering aja, terus besokannya atau 2 hari setelahnya baru aku catok gitu. Ini aku pakai dari Tresemme.
yang apa sih ini namanya, heat protect spray. Ini dulu gampang banget dicari di supermarket aja tuh ada, cuma sekarang susah banget dan aku harus dapat ini di online. Jadi dulu ini tuh harganya di supermarket kayak cuma 40 ribuan gitu, sekarang udah susah banget adanya online dan harganya berkali-kali lipat dari itu. Ada yang sampai jual 200-300 ribu, like dude, nyari untung juga nggak gitu-gitu amat kali. Kalau nggak si Tresemme itu, aku juga pakai yang L'Oreal Extraordinary Oil, itu juga bagus. Aku tapi lagi nggak ada. Nanti aku insert aja picture-nya. Kalian juga kayaknya tahu deh, si L'Oreal itu juga terkenal juga soalnya. Terus selanjutnya ini adalah lebih ke tips-tips dari aku aja sih untuk menjaga rambut kalian supaya tetap sehat, supaya tumbuhnya lebih cepat, supaya nggak gampang rusak. Itu yang tadi yang jelas kalian invest di sisir kayu ini. Ini harganya juga murah. Aku beli tuh kayaknya 40 ribuan deh di Tokopedia. Udah gitu, invest in a good hair styling tools. Apalagi yang menggunakan panas gitu. Aku tahu sih semua produk, semua alat-alat styling yang menggunakan panas kayak hair dryer, catokan itu tuh mau harga berapapun pasti bakal merusak rambut kalian at some point. Investasilah di produk-produk alat-alat styling yang punya teknologi yang lebih baik, yang bisa meminimalisir terjadinya kerusakan di rambut kalian. Aku sendiri pakai ini dari Remington yang serinya apa ya? Aku lupa serinya apa, pokoknya warnanya kayak gini. Ini memang agak-agak pricey ya menurut aku harganya. Harganya tuh sekitar 1,5 juta. Jadi kan ini sebagai sebuah investasi, nabung dulu untuk beli catokan yang agak lebih mahal. Jangan beli catokan yang kayak cuma 100 ribu, 200 ribuan karena it definitely going to ruin your hair. Dan jangan pakai suhu yang terlalu tinggi. Aku tahu sih untuk tipe-tipe rambut tertentu itu susah untuk nggak pakai suhu tinggi, cuma ya sebisa mungkin minimalisir. Aku nggak pakai hair dryer sama sekali. Pertimbangan pertama adalah karena hair dryer itu wattnya gede-gede. Jadi kalau kalian kayak aku bayar listrik sendiri dengan penghasilan yang seadanya, kalian gak usah pakai hair dryer deh, karena hair dryer tuh bikin listrik boros banget. Kita lanjut, tips dari aku. Kesalahan terbesar yang paling sering aku lakukan sampai detik ini juga adalah pakai jedai. Jedai ini berpotensi besar merusak rambut kita, bikin rambut kita tuh makin gampang patah. Tapi ya gimana ya, jedai itu berguna banget gitu bagi nusa dan bangsa. Jadi memang sulit banget buat aku lepas dari jedai. Cuma kalau misalkan aku lagi mau strict banget sama diri aku sendiri, biasanya aku pakai scrunchie yang satin gini. Ini jauh lebih baik untuk rambut kalian. Atau juga sih kunciran yang kabel-kabel gini loh. Nah, jadi jangan pakai ikat rambut biasa, apalagi yang ada metal kecilnya gitu. Definitely invest in a scrunchie dan juga si kunciran kabel ini. Tips selanjutnya adalah itu tadi yang pertama kali banget aku sebut, gelatin. Karena aku merasa benefit yang luar biasa dari gelatin, rambut aku cepet banget tumbuh dan terasa lebih sehat. Udah gitu kalau kalian mau lebih lengkap lagi, kalian bisa konsumsi fish oil. Ini fish oil tadi juga ada di oil mixture yang aku buat. Cuma memang dia baunya tuh agak strong, makanya aku campurin si minyak cem-ceman dari Mustika Ratu tadi. Karena Mustika Ratu tadi juga baunya tuh strong tapi in a good way gitu. Kalau fish oil ini baunya bau ikan gitu, bau amis. Cuma karena aku campurin si minyak cem-ceman tadi, jadi baunya tuh ketutup gitu. Ini juga bagus buat pertumbuhan rambut kita. Terus apalagi ya, oh ya ini si satin hair cap. Kalau kalian mau lebih fancy, kalian bisa pakai yang silk. Gunanya adalah meminimalisir gesekan di rambut kita pada waktu kita tidur khususnya. Jadi biasanya kalau aku tidur itu, aku bakalan cepol rambut aku, cuma nggak kenceng-kenceng. Jadi kayak loose bun gitu, kayak cuma asal-asal aja. Terus aku pakai hair cap ini. I know, very attractive. Terus aku bobo. Nah biasanya rambut aku tuh pagi-paginya begitu aku bangun, itu rambut aku kayak lebih wavy, terus rasa lebih lembab. Dan aku merasa semenjak aku rutin pakai itu, memang sih split end rambut aku tuh udah nggak terlalu parah lagi. Jadi
Aku saranin kalian beli ini Tokopedia juga banyak. Kalau kalian cari yang satin itu tuh murah harganya. Ini tuh harganya aku beli kayaknya juga nggak sampai 50.000. Aku juga punya 2 ini, yang satu buat di rumah, satu lagi tuh aku pakai kalau misalkan aku keluar naik motor pakai helm, itu juga aku pakai si hair cap ini. Pokoknya ketika aku tahu rambut aku bakal kegesek-gesek banyak hal, itu aku biasanya pakai si satin hair cap ini. Kalian bisa cari di marketplace macam Tokopedia, Shopee gitu-gitu, cari aja satin hair cap. Oh iya, satu lagi adalah gunting rambut. Jadi kalau kalian kayak aku, kalian gunting rambut sendiri atau ngetrim rambut sendiri, itu definitely invest in a good hair scissor. Aku punya tapi ada di kamar sebelah, aku malas ngambilnya. Itu aku beli harganya tuh kayak berapa ratus ribu gitu, lumayan. Cuma ya memang aku butuh gitu, karena aku potong rambut sendiri. Jangan potong rambut kalian pakai gunting biasa, karena itu bakal menyebabkan split end di rambut kalian. Percaya atau enggak, aku udah pernah membuktikan sendiri dan aku nggak mau lagi. Kalau kalian tipikal rambutnya banyak split endnya kayak aku, kalian mesti rajin-rajin buat trim, entah ke salon entah trim sendiri. Pokoknya trim minimal sebulan sekali, karena split end itu nyebar ke atas kalau kalian diemin. Ini tuh kalau rambut aku dalam keadaan baru kering abis keramas tuh biasanya kelihatan banget split endnya tuh, hampir satu kepala aku isinya split end semua gitu. Cuma aku temnya, aku mengakalinya biar dia nggak terlalu terlihat, itu pakai hair oil sama leave-in conditioner tadi. Habis itu apalagi ya, kayaknya udah sih itu aja. Video juga udah panjang banget ya kayaknya. Segitu aja dari aku, semoga bermanfaat, semoga kalian enjoy nontonnya, and until I see you guys again next time, stay gorgeous.